Alhamdulillah pemeriksaannya lancar. Makasih buat abang-abang ya yang udah nemenin aku hari ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, nyaman, dan semoga cepat selesai. Intinya ya seputar permasalahan yang lagi ramai saat ini. Tuduhan yang dilayangkan oleh Bang Hotman. Tadi Mbak Iklim Hakim sudah diinterview terkait dengan laporan Pak Hotman Paris, Hutapea. Ada banyak pertanyaan, kalau tidak salah tadi ada 37 halaman yang udah disampaikan, dan semua cerita, semua fakta sudah dituangkan secara benar, secara baik, tanpa ada rekayasa dan sesuai fakta yang ada. Tentang apa-apa yang ditanyakan secara detail, saya tidak akan sampaikan secara detailnya. Karena apa? Masalah ini sudah masuk dalam ranah hukum ya. Nah, sekilas saya akan sampaikan terkait dengan masalah masalah ya tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman Paris terkait dengan ada dugaan bahasa pelecehan seksual atau kelainan seks. Yang intinya klien kami katakan bahwa bahasa-bahasa itu tidak ada keluar dari mulut klien kami, Iklim Hakim. Baik itu bahasa pelecehan seksual, lebih-lebih bahasa kelainan seks. Yang memang menurut Pak Hotman Paris itu yang buat dia sangat jengkel dan sangat murka dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Dari cerita-cerita tadi yang dirangkum dalam 37 halaman itu, setelah kami tim kuasa hukum membaca, mencermati, dan menganalisa, maka ada dua kesimpulan besar yang dapat kami ambil dari masalah Iklim Hakim ini. Yang pertama adalah bahwa klien kami adalah korban dari malpraktek profesi advokat. Ya, korban malpraktek dari profesi oknum advokat ya, yang kami tidak akan sebut namanya. Tentu publik media mengetahui siapa nama yang kami maksudkan itu. Kenapa kami katakan demikian? Baik dari bagaimana Iklim Hakim ini menjadi kliennya dari awal itu ada cerita-cerita yang agak lucu gitu kan, yang seharusnya tidak patut, tidak elok, tidak etis seorang advokat melakukan itu. Kemudian yang kedua, dari sisi advice hukum yang diberikan, lebih banyak mengarah ke hal-hal yang pribadi, bukan pada poin-poin kasus yang dihadapi ya. Kemudian ketiga, tindakan hukum yang katanya mau diambil, yang kami lihat itu bukan tindakan hukum, bukan legal action, tapi legal politik itu yang dilakukan. Motivasinya mungkin ada dua. Satu, ingin menyerang seterunya yaitu Pak Hotman Paris, atau kemudian masalah ini dia ingin jadikan sebagai media untuk mendekati klien kami secara pribadi. Bang Rasman mungkin kemarin. Saya tidak mau sebut nama, intinya saya tegaskan bahwa yang menyebutkan bahasa pelecehan seksual, kelainan seksual bukan dari klien kami, Iklim Hakim. Kronologisnya sudah saya sampaikan semua di dalam. Jadi ini kan sudah ke ranah hukum. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang lebih gitu. Biarkan nanti waktu yang menjawab deh. Tapi dugaan itu no comment. Kalau untuk saat ini no comment ya. Udah kita serahin semua sama penyidik. Untuk sementara kita fokus gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Kita tidak mau melebar kemana-mana dulu, karena masalah yang serius kami hadapi adalah masalah bahwa Iklim Hakim dijadikan korban dalam masalah ini. Masalah stru dengan dengan lawannya, ataukah masalah bahwa masalah yang memang sempat viral itu
beliau ingin mendapatkan simpati iklim hakim supaya bisa mendekati lebih serius secara pribadi ya. Intinya aku mau nanggapin itu juga ya, karena kemarin belum sempat aku tanggapin. Yang pasti hadiah menurut beliau itu kan dikuatkan dari statement Kak Ade, istrinya sendiri, yang ngechat saya langsung di WhatsApp mengatakan bahwa hadiah tersebut saya dapatkan dari Bank HPH, jelas menyebutkan inisialnya. Di sini saya jelas menampik itu semua. Saya nggak ada komunikasi sama sekali sama beliau. Saya nggak ada gimana-gimana, apalagi untuk mendapatkan hadiah dari beliau. Apa, atas dasar apa gitu, dan untuk apa? Yang jelas-jelas ya itu salah besar, dan saya juga sedikit tersinggung ya dengan ketikannya beliau itu. Terus saya harus kasih apa sama beliau? Maksudnya ada kontribusi nggak? Misalkan dalam pekerjaan saya nggak ada kan gitu. Dan yang beliau tuduhkan orangnya itu adalah Bank HPH yang sama sekali saya nggak ada komunikasi, dan itu nggak benar. Terus apa yang harus saya kasih gitu? Berarti selama beliau Memblunder, yang pasti udah itu aja deh. Yang pasti beliau tahu beliau tahu sendiri kalau aku nggak ngomong banyak kok sama beliau. suka curhat berarti bohong loh, Kak? Iya, katanya nggak ada curhat, nggak ada apa-apa. Bahkan telepon pun ya perihal pekerjaan aja. Kalaupun memang di luar konteks itu aku nggak mau jawab. Teman-teman doain ini, aja setelah ini ya. Setelah ini tentu ya dari pihak, kan ini kan ada 2 terlapor, klien kami kan terlapor 2 ya. Nah, dipanggil untuk intervensi, tentu kedepannya ya terlapor 1 ya mungkin dipanggil oleh pihak penyidik ya untuk diinterview juga gitu kan. Nah, harapan kami ini sebagai kuasa hukum ya, kepada siapapun gitu kan yang terlibat langsung, yang mendalangi, yang menjadikan klien kami ini sebagai korban malpraktek dalam menjalankan profesinya, maka monggo pertanggungjawabkanlah secara hukum gitu kan. Ya, jadi jangan melempar bola kemana-mana gitu loh, seolah-olah ini bukan saya kan. Ya, intinya fakta gini deh, Bang. semua udah kita sajikan di Ya, hadapan betul. penyidik. Intinya gini ya, saya sebagai seorang awam yang datang ke ahli lalu diarahkan gitu loh. Kalaupun di sini ahli tidak mengarahkan, ya tidak akan ada gitu aja. Udah ya. akan lapor ke Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.